banget benar. Innaka antal alimul hakim. Iya, Kata iya. malaikat, ya Allah, Maha suci Engkau, ya kan? Iya. Gak ada yang cacat pada Engkau, sempurna. Kami ini nggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan pada kami. Indah gitu ya. Sesungguhnya Engkau maha berilmu, Engkau maha hikmah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa cerita dari podcast Ustaz Budi Ashari. Oleh karena itu, marilah kita menyimak bersama videonya. Innaka antal alimul hakim. Iya, Kata iya. malaikat, ya Allah, Maha suci Engkau, ya kan? Iya. Gak ada yang cacat pada Engkau, sempurna. Kami ini nggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan pada kami. Indah gitu ya. Sesungguhnya Engkau maha berilmu, Engkau maha hikmah gitu. Dah, Iya. selesai nih Iya. malaikat yang meragukan selesai. Betul. Baru Allah buktikan. Udah ya, kalian nggak bisa ya. Oke. Dam, ngomong Dam. Wah, gue enggak. Karena kalimatnya qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Dam, jelasin semua. Semua jelasin. Wah, Adam jelasin. Presentasi ahli. Kebayang Iya kan? Gimana kan? Iya. Begitu ayatnya masalahnya. Iya. Dia presentasi ahli. Wah, plak. Junior, Bro. Baru datang. Enggak, masalah kan hadir juga saat itunya yang mau dijelaskan hadir juga gitu. Ini gunung apa gitu kan. Jelasin. Ya. Setelah itu falamma amba'ahum bi asma'ihim. Begitu udah selesai nih presentasi Adam selesai. Baru Allah katakan ke malaikat. Udah? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma kuntum taktumun. Kan aku udah bilang. Aku ini lebih tahu rahasia langit dan bumi. Aku tahu apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Udah mulai begini kayaknya. Ada begini kayaknya. Iya. Nah, kebayang ini suasananya. Ya kan? Udah mulai gini nih. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah kalian udah tahu kemampuan Adam sehingga dia layak turun ke bumi, layak untuk menjadi khalifah. Sudah tahu. Nah, sekarang kalian tugasnya menghormati. Nanti kalau yang ini nanti, ya kan? Baik kunal malaikati sujudu li Adam. Dah, kalian semua sujud pada Adam. Senior dipaksa sujud pada junior. Kira-kira gitu. Iya. Nah, ini ceritanya selesai. Iya. Ini bayangan saya. Monggo dibahas. Iya, Mas Andi Gimana? iya. Kerasa ya? Silakan senior jawab senior. Senior jawab. Kalau dari tambah kan junior. Oh iya deh. kan. Siap. Enggak, saat cuma kebayang ini kan lagi-lagi saat itu kan ayat sering kita dengar Imam Subhanaka la ilma lana gitu. Dan artinya tadi Anda jelasin berarti itu kan perkataan malaikat ya. Iya. Ketika disuruh disebutin tuh asmanya malaikat nggak bisa nih sebagai seorang senior malaikat nggak bisa jawab. Ya kan akhirnya malaikat itu berzikir lah, bertasbih lah. Gitu mas saya. Itu kan pada saat kita dengar bahwa berarti itu ucapan malaikat karena ketika disuruh sebutin asma malaikat nggak tahu, nggak bisa. Aneh lagi membayangin posisi senior. Gimana? Coba gimana? Jadi ini Jadi pelajaran. sebentar, pelajaran tuh ya. Ah. Kan ayat-ayat begini nih ya. Iya. Oleh Allah diwahyukan menjadi Al-Qur'an buat Nabi Muhammad, diceritakan buat kita. Kan tidak ada yang sia-sia. Iya. Dia harus jadi pelajaran, siapapun yang membacanya, mentadaburinya harus buat kita kisah ini jadi apa ya? Persis. Iya, betul. Persis. Waktu diturunkan ke Rasul Muhammad SAW kan jadi apa di Rasul kan gitu kan? Iya. Karena Quran bukan dongeng, Iya. gitu kan? Bukan cuma sekedar cerita doang. Makanya kita harus ngambil tuh pelajaran. Ya. Nah, monggo. Kalau kita masuknya keluarga saat. Iya dong. Kalau kita masuknya keluarga, Sat. Di keluarga itu ada suami, ada istri. Itu suami istri itu senior dalam rumah tangga. Setelah itu dia punya anak pertama. Anak pertama otomatis senior untuk adik-adiknya. Gitu kan Sat ya kira-kira kan. Iya. Dan sang guru anggaplah orang tua gitu kan memulai proses kehidupan di rumah tangga itu punya anak tumbuh dan adiknya juga ikut tumbuh. Kita sering menemui di lapangan anak-anak yang tanda kutip Cang ya. Anak-anak yang lahir mungkin berdekatan. Yang akhirnya sang kakak tuh nampak harus diposisikan segera menjadi orang yang menjadi asistennya orang tua. Untuk membantu orang tua kan karena semua proses kegiatan di rumah tuh gitu. Tapi seringnya justru para kakak merasa terpojok karena kan gitu kejadian kadang gitu Cang. Antum punya kasus gitu? Iya sama juga gini kalau kebayang Anda saat itu kan tadi ya ketika posisi Nabi Adam nih sebagai makhluk yang baru ya kan berhadapan dengan senior malaikat ya, anak baru lah. Iya kan terkadang tuh kita di rumah nih kan kita punya nih anak berapa tiga gitu kan. Nah kadang kita merasa ini anak yang paling kecil nih sering kita
ini Iya, dianggap remeh. dianggap remeh lah gitu kan. Ente kan belum tahu apa-apa. Iya gitu kan. Padahal Ya kira-kira yang senior merasa Iya. tinggi gitu, ya anak-anak di rumah tangga tuh. Iya. Itu artinya kalau di pelajaran ini sang kakak harusnya membuat ruang yang cukup buat sang adik untuk supaya dia bisa berkembang. Ya. Toh juga ujungnya sang kakak kan sebagai estafet kebaikan dari orang tua untuk memberikan pelajaran buat adiknya kan, Sat. Kalau temanya adalah asisten, kalau di kasus ini kan toh juga ujungnya malaikat itu akan menjadi perwakilan untuk memberikan apapun yang sifatnya kerjasama dengan manusia yang Ya, bertugas di bumi kan. saya selalu lihat kalau kisah begini nih ya, dan ini kelemahan para senior. Senior tuh asal senior dia selalu merasa dia serba tahu. Iya. Itu nggak benar. Ya kan? Kita itu susah banget, baper banget kalau sama yang muda-muda. Iya. Ya kan? Asal muda itu kita anggap saingan. Padahal muda itu mestinya adalah pelanjut kita. Betul. Kan bahasa Nabi Zakaria pelanjut. Bukan saingan saya. Itu adalah pelanjut saya. Kalau saingan mah kita matiin dia, ya kan? Kita habisi dia, kita larang dia untuk tumbuh gitu ya. Jadi kita akan melarang. Kan jadi masalah nanti bagaimana? Anggaplah Anda bintang. Anda kan tidak bisa menahan matahari untuk bercahaya kan? Iya, Ya kan? Betul. Begitu dia matahari muncul, habis Anda. Iya, betul. Mending Anda tahu bahwa nak kami ini bintang, tapi di malam hari itu indah. Oke. Tapi kau matahari esok pagi, kami akan menghilang. Kan gitu ya kan? Iya. Artinya masing-masing ada potensi Iya masing-masing dong. ada kayak. Karena kalau beradu, yakinlah generasi tua begitu yang muda bercahaya hilang tuh generasi tua. Mending bilang bahwa kalian terbit ya esok siang ya gitu. Karena kami ada di malam hari. Gitu, dengan semua keindahan kami, yang terbit besok pagi bukan kami tapi kalian. Jadi untuk para senior Gitu, yang ingin belajar kurikulum, lihat malaikat. Iya kan. Saya tuh selalu ingat kisahnya Abdullah bin Umar tuh lihat kalau cerita begini, selalu banget karena saya bilang, luar biasa ya kurikulum sahabat didik anaknya. Iya. Karena kan itu kisah Nabi nebak kan, ngasih tebakan ilmu kan di majelis beliau, kemudian Nabi mengatakan inna minas syajaratun la yasqutu waraquha wa dzalika mithlul muslim atau barakatuha mithlul barakatil muslim. Ada pohon yang tidak pernah rontok daunnya dan itu berkahnya seperti berkahnya kehidupan muslim. Itu kan pohon apakah itu? Yang pas dibawa Abdullah bin Umar Ya, itu. Bersama itu para kan sahabat, ya. iya betul kan. Itu di majelis tuh karena senior bahkan disebutkan ada Abu Bakar. Iya betul. Ya kan? Betul. Cuma Umar nggak ada, sang bapak nggak ada. Yang ada adalah anaknya Abdullah yang masih pemuda. Iya. Dia tahu jawabannya gitu, tapi Disimpan orang kok pada salah semua jawab senior gitu. Kadang-kadang. Iya. Nah, senior tuh kadang nggak punya ilmunya, Lid. Persis. Karena jawabannya salah semua. Iya. Ada yang nyoba nebak loh. Iya. Ini kata Nabi salah, ini kata Nabi salah, ini salah. Abdullah bin Umar tuh tahu, kayaknya bukan itu. Jawabannya kayaknya ini. Begitu Nabi jawab, ternyata persis seperti yang dibatin sama Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah bin Umar pulang Ngobrol ketemu sama bapak. bapaknya Iya, Pak Umar. Cerita tadi gini ya, gini kata Umar. Nah, andai tadi kau berani menjawab di forum itu lebih ayah sukai daripada ayah punya semua dunia ini. Nah, maksud saya cara didiknya itu loh. Jang, kalau Anda senior, kalau ada junior, Anda ya gitu ya kan kalau junior datang. Ya, tinggal Kalau tiba-tiba ada ide, kasih ruang yang segala macam, Anda ente ngomong tadi tuh, wah, Anda tambahin gaji ente gitu saya kira-kira membuat motivasi gitu. Ya makanya gue subhanaka la ilma lana illa gitu kan. Jadi ilmu itu diajar ke junior belum ke saya gitu kan, enggak begitu. Tapi emang itu Gak ada menunjukkan pendidikan keren maksudnya. persis. Jadi Luar biasa. nampak suasana malaikat itu sebagai senior, tapi dia sadar diri bahwa sebenarnya apa yang dia dapati itu semuanya datangnya dari Allah dengan subhanaka la ilma lana. Iya, betul. Artinya dia bisa muncul seperti itu karena memang secara ibadah ubudiyahnya, berzikirnya itu kuat dalam posisi senior saat gitu. Betul. Kan Benar, itu Zat, ya? dari sejak awal kan memang yang dimiliki malaikat adalah zikirnya kuat. Betul. Makanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Udah kita bahas ya. Iya. Yang aneh nggak datang Zat. Iya nggak datang. Iya, benar. Ya kan? Pahit banget kayaknya. Kan diingat mulu. Iya. Ya memang diingat-ingat. Ya kan? Itu dia memang punya modal jiwa yang suci malaikat tuh. Sehingga mudah sekali bagi mereka. Itu untuk memberi ruang pada yang junior, ya kan? Dan memberi ruang
bahwa memang kamu lebih baik dari kami. Oke. Nah, saya itu juga ini ya, apa namanya, kok ya bitaufik ya, dengan taufik Allah, bahwa ulama Islam itu kalau kita buka buku tentang ilmu hadis gitu, itu tuh ada loh bab di ilmu hadis tuh judulnya riwayatul akabir anil asagir gitu kan. Iya benar-benar. Jadi senior yang meriwayatkan hadis dari para junior. Saya cuma bayang gini, kok ya perlu dimunculin bab kayak gini gitu. Walaupun itu artinya dengan taufik Allah tuh para ulama Islam memunculkan bab itu. Nah, makanya kemudian bahkan nanti Imam Nawawi umpamanya di kitab Al-Minhaj yang menjelaskan Sahih Muslim, beliau ketika menjelaskan tentang debat antara Abu Bakar dan Umar, ya. debat tentang masalah orang yang nggak bayar zakat ini kita perangi apa nggak kita perangi, yang nggak bayar zakat masih sholat loh, gitu kan. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar Abu Bakar. Nah, itu kan gara-garanya itu muncul hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa Abdullah bin Umar, berarti kan anaknya Umar, ya kan? Ini kan Umar sama temennya itu Abu Bakar. Ini anak nih, anaknya saja itu meriwayatkan hadis bahwa yang umir tu an uqatilan nas, hatta asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Itu ada poin zakat. Kamu nggak bayar zakat tak perangi. Gitu kan. Maka Imam Nawawi bilang gini, andai gitu ya. Ini si bapak-bapak berdua yang ahli ilmu ini tahu yang diriwayatkan anaknya, mereka nggak debat. Kan udah jelas jawabannya di sini. Itu bukti bahwa tidak selamanya senior itu tahu ilmu. Kadang-kadang ilmu ada yang di junior. Allah. Makanya mengapa Adam itu layak untuk mendapat penghormatan tinggi? Karena memang Adam, harus dipastikan Adam itu menguasai asma. Sehingga sebenarnya kalau itu menjadi pelajaran buat kita ya, di rumah, bahkan di struktur masyarakat ya, seringkali anak muda ini dijadikan saingan orang tua, bukannya dikasih ruang, ya kan? Kita sering bilang itu. Akhirnya kemudian kita nggak menyiapkan generasi berikutnya. Habislah waktu kita, ya kan, nggak ada penggantinya, gitu. Karena mereka anak muda dijadikan saingan, salah kan? Bukan dijadikan partner. Betul, harusnya ini kan jadi pelanjut, ya kan? Sehingga oke, kalian lebih baik dari kami ya, gitu. Nah, maka tadi al-asma, ilmu, kalau dia mungkin layak, kayak Adam di sidang itu layak gitu ya, punya mumpuni dia di situ, maka al-asma itulah yang memastikan bahwa para senior mengakui juniornya, ya kan? Dan junior itu terangkat dan percaya di hadapan seniornya. Kalau sudah begitu sebenarnya junior pun akan menghormati senior kan? Kalau kayak gitu kan, sudah otomatis. Kalau di case Adam alaihissalam kan apapun ujungnya kan tetap merujuk pada malaikat kan? Itu kan suasana itu. Kan gini loh, ya ini bagus sih pertanyaannya. Kan apakah nanti akan terpisah walaupun Adam di bumi, malaikat di langit? Apakah terpisah? Enggak terpisah. Iya. Nanti nabi-nabi, rasul-rasul kan dari kalangan manusia. Yang menghubungkan antara Allah dan para nabi di bumi, yang manusia itu anak turunnya Adam, ini siapa kalau bukan malaikat? Bayangkan kalau si penghubungnya ragu sama manusia-manusia ini, yang jadi apa? Betul. Ini bahaya nih. Jadi ketika para senior selalu hanya ragu pada junior, kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya lu nggak mampu deh, kayaknya rusak. Maka itu dibuang oleh Allah dengan cara ini loh, kita uji yuk. Nah, yuk kita uji sekarang. Karya anak muda ini lebih baikkah dibandingkan karya para senior? Itu fair. Itu fairness langit. Ini masih panjang nggak penjelasan saya? Sudah 33 menit. Makanya ngantuk Sat. 33 menit 14 menit. Suara begini ya. Tapi kita malam-malam ngaji Quran. Mudah-mudahan Ramadan jadi bertambah berkah. Amin. Habis taraweh ya kan, terus diisi paham besok. Paham mematakan kan. Nah, itu dia. Paham insyaallah paham. Nah, itu mau dapat sahur besok. Sampai enggak bangun nih. Sampai enggak bangun nih. Saya tetap jelasin. Tapi saya kasih pertanyaan. Saya tanya mulu saya. Kalian saya tanya. Iblis di mana posisinya? Kan yang nanya Cang. Mumpung ini sekarang. Iya, emang kita tetap pas waktu semua peristiwa itu tuh iblis lagi di mana?